yang kedua yaitu Pak Samso Tizat. Ada Pak Samso di Komisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam rangka kegiatan kita bersama yaitu destinasi MGMP Matematika 2021, yang dimana kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada Bapak Ibu, tapi bukan mengajar ya Bapak Ibu ya. Nah, saya kira kita semua sudah tahu mengajar, cuma saya ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman berdasarkan apa yang saya terima pada pelatihan pada MGMP 2021. Itu sertifikat yang ada sama saya. Bapak Ibu, yang akan saya bagikan ini tentang strategi dan desain pembelajaran. Kita semua Bapak Ibu adalah seorang guru, tentunya semuanya memiliki RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, gitu ya. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, tentu dari RPP ini tadi kita harus action. Kalau RPP tadi hanya tertulis, sekarang kita harus action di ruangan atau di hadapan siswa untuk menyajikan pembelajaran. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita masuk ke kelas. Ini sudah saya tampilkan juga. Yang pertama adalah RPP tentunya. Kemudian dari RPP tadi kita harus membuat desain pembelajaran. Jadi kalau saya lanjutkan umpamanya, ini contoh RPP selembar. Nah, di sana ada disebutkan di situ bahwa untuk kegiatan pembelajarannya, siswa peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat atau mengamati. Kemudian selanjutnya lagi langkah pada kegiatan intinya itu, guru memberi kesempatan untuk mengkomunikasikan sebanyak-banyaknya pengetahuan antara guru dengan siswa, yang kemudian juga peserta mempresentasikan hasilnya, hasil diskusi tadi. Jadi itu dalam kegiatan inti. Sementara di dalam kegiatan pendahuluan itu pada KI1 kan kita harus mengaitkan materi pembelajaran itu dengan keagamaan, menghayati keagamaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing itu ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita harus membuat pembukaannya dulu, mengaitkan materi pelajaran yang akan kita sampaikan itu dengan ayat Al-Quran, ataupun hadis atau dalil yang sifatnya berdasarkan ajaran agama masing-masing. Kemudian persepsi tentunya memulai pelajaran itu kita harus mengingatkan kembali materi yang lalu. Terus yang fokus kita ini pada kegiatan inti. Tadi sudah dikatakan di situ bahwa dalam RPP kita ada proses RPP itu harus mengandung cara berpikir kreatif, inovatif, dan komunikatif gitu. Itu kita gambarkan di dalam RPP. Nah, yang ini Bapak Ibu, yang di dalam RPP ini harus kita tuangkan lagi sebelum kita ke kelas. Kita harus buat desainnya. Kalau kita tadi mengatakan harus ada kerjasama atau komunikatif antara peserta didik tadi, desainnya bagaimana? Apa yang harus kita buat gitu? Jadi harus lebih konkret lagi. Jadi berarti kalau komunikasi berarti ada sistem tanya jawab, ada sistem diskusi. Kemudian kolaborasi, ada kerjasama antar kelompok. Kemudian ada kreativitas antara peserta didik tadi dengan gurunya. Berarti dari kesimpulan ini yang cocok mungkin, yang sangat cocok strateginya adalah membuat diskusi kelompok. Jadi belajar dengan diskusi kelompok. Di mana di sana sudah melengkapi sebagai contoh RPP yang saya bikin itu mengandung komunikatif, kolaboratif, kemudian ada berpikir critical thinking gitu ya. Maaf ya, bahasa Inggrisnya kurang lancar ya. Tapi ya karena bermaksud ingin berbagi ilmu, mudah-mudahan nanti ini Bu. Jadi kita atur desainnya, umpamanya tadinya kita bikin ada komunikatif di dalam RPP kita, lalu di dalam desain nanti kita bagi, ada tulisan di situ membagi kelompok menjadi 2 atau 4 atau 5 orang. Itu desainnya tuh. RPP yang kita buat supaya lebih konkret lagi, gitu. Jadi tadi saya katakan ada beberapa hal yang harus kita buat tadi sebelum kita masuk ke kelas pembelajaran. Termasuk di samping desain, kita harus menyiapkan juga LKPD.
LKPD kalau bahasa kita yang dulunya sebelum bahasa internet namanya LKS. Nah, kalau sekarang kita katakan LKPD Bapak Ibu ya, lembar kegiatan peserta didik. Nah, gitu. Jadi kalau tadinya di dalam RPP saya, itu ada mengatakan ya harus komunikasi, harus kerjasama gitu ya. Nah, nanti di dalam LKPD-nya bagaimana bentuk kerjasamanya? Kita beri dia panduan atau katakanlah dia semacam portofolio kertas kerja gitu ya. Nah, kepada masing-masing kelompok yang ada di dalam diskusi itu. Jadi mereka nanti diskusi berdasarkan lembar kerja yang kita buat. Jadi kita bukan hanya memberikan soal nomor sekian, selesaikan soal nomor sekian begitu, tapi kita harus membuat lembar kerjanya, langkah-langkah kerjanya. Saya contohkan di sini, misalnya gitu ya. Jadi dalam LKPD kita harus tambahkan gambarnya itu. Kemudian ada langkah-langkah pengerjaan yang kita siapkan. Apa langkah-langkah yang harus dikerjakan siswa? Umpamanya pertama perintahnya di situ LKPD itu mengamati gambar yang disajikan. Yang kedua, umpamanya saya mantan ikut aku pulang ya. Tentu ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian proyek gitu ya, dan sebagainya. Ini contoh-contoh sama saja. Kemudian juga harus kita bawa ke kelas itu adalah lembar refleksi, baik refleksi guru maupun siswa. Nah, kalau refleksi guru, umpamanya itu intinya itu kita mengoreksi tadinya RPP yang sudah kita buat dan rencana pembelajaran yang sudah kita desain dan sedemikian rupa dan sudah kita laksanakan dengan berbagai strategi dari diskusi umpamanya. Sekarang kita refleksi sampai di mana tujuan KIKT yang kita buat tadi tercapai. Jadi apa kekurangan kita di dalam penyampaian materi tadi? Nah, itu namanya refleksi untuk diri kita guru. Sementara refleksi siswa itu isinya itu adalah siswa menilai dirinya sendiri sejauh mana dia bisa memahami apa yang kita sampaikan melalui strategi yang kita kerjakan tadi. Jadi intinya siswa paham atau enggak? Jadi dia menilai dirinya sendiri. Oh, saya belum begitu paham, atau saya paham tentang ini, yang ini belum gitu. Itu namanya refleksi siswa. Ini Bapak Ibu semuanya harus kita bawa di dalam. Kemudian hasil diskusi tadi itu harus ditampilkan di forum diskusi. Intinya yang ada di situ tentu guru dan kelompok-kelompok yang lain gitu. Kalau ada 3 kelompok berarti bisa jadi 1 kelompok itu menyajikan, yang lain memperhatikan, menanggapi, mengamati. Terakhir Bapak Ibu ini ada aku baca dulu. Dan semuanya Bapak Ibu harus ada semacam reward lah gitu ya. Bagi yang paham, kasihlah dia begini umpamanya, atau bagi yang pening kepala buat kayak macam ini. Artinya sesuatu dia menilai sendiri. Saya ini kalau matematik ini pening kepala saya, berarti dia silam lah. Yang terakhir ini, ya kan? Di sini matematik paling penting dia paham. Kalau yang umpamanya, kalau yang ini, sumber dia mana Bapak ingin menjelaskan gitu kan? Ingin sebenarnya mendalami lagi karena di sini juga kan saya ikut MGPKML tidak sendiri di matematika, ada Bu Sumini, ada Bu Rena, ada Bu Diana gitu kan, dan Bapak Ibu lainnya tentu juga lebih banyak pengalaman dari saya. Tentu seharusnya ada ruang tanya jawab gitu ya, memberi dan menerima gitu, namanya berbagi ilmu. Tapi mengingat waktu Bapak Ibu, saya tidak mau kalah juga dengan tadi rapat koperasi memberikan door prize, ya kan? Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin memberikan door prize Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bawa pulang. Jadi boleh ditunjukkan sama istri rumah sampai pagi-pagi boleh. Ayo ya, ini door prize-nya.
barisan aritmatika dan geometri. Ini akan kita pelajari pada pertemuan yang lalu tentang barisan dan deret aritmatika maupun barisan geometri. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Tapi pada hari ini kita akan membuat pola dari barisan ini, apakah barisan aritmatika atau geometri, yang berkaitan dengan masalah konseptual. Artinya masalah pola yang kita susun kemarin pada pertemuan sebelumnya itu, sekarang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan aritmatika dan barisan geometri. Ya, jadi ada yang masih ingat tentang barisan aritmatika? Kalau seandainya satu barisan bilangan itu selisih antar sukunya itu merupakan beda, dikatakan beda, itu barisan apa? Aritmatika atau geometri? Aritmatika. Pertama 8 meter, kemudian tentu pantulan keduanya adalah 3/4 kali dari pantulan pertamanya 3/4 kali dari tinggi awalnya. Berarti tentu 3/4 dikalilah apa gitu ya. Jadi hasilnya pantulan pertamanya adalah 6 meter. Terus pantulan kedua itu 3/4 kali lagi dari 6 meter. Jadi 3/4 pangkat 2 kali adalah 8. Itu akan menghasilkan 4,5 meter. Ya. Jadi begitulah seterusnya. Setiap kali pantulan itu adalah 3/4 kali pantulan sebelumnya. Oke? Nanti ya. Nah, terus dapat kita gambarkan bahwa yang ini, yang putih ini adalah pantulan awal. Yang merah ini tinggi bola awal ya, tinggi awal. Yang merah ini adalah pantulan pertama. Naik ya, setelah mantul dia naik. Terus yang putih ini pantulan turun. Merah naik, putihnya pantulan turun. Nanti bisa kita hitung ini berapa jumlah seluruh pantulannya. Ya, berarti pantulan pertama ditambah pantulan kedua, tambah pantulan ketiga, dan seterusnya sampai bola berhenti. Ya kan? Jadi ini kita hitung nanti tinggi pantulan pertama, tinggi pantulan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai bola berhenti. Itulah nanti menjadi deret tak hingga yang ditentukan oleh rumus. S tak hingganya adalah A dikali 1 ditambah R per 1 dikurang R. Itu menyatakan jumlah. Nah, yang kita pelajari kemarin. Baik, bisa dimengerti? Silakan melakukan diskusi, mengenai tabel dan melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam KPD itu. Silakan. Sudah? Yang kelompok sudah selesai? Silakan saya minta satu di antara kelompok ini untuk maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Silakan. Mungkin kelompok 4, silakan. Bagaimana dari kelompok lain? Silakan, mungkin ada yang menanggapi atau ada jawaban yang lain lagi yang berbeda dari kelompok 4. Silakan.
Berapa jumlah bakteri setelah 6 jam? Baik, ada lagi? Satu aja? Iya, Pak. Baik, kelompok penyaji, kelompok 4. Tadi dari kelompok 3 mengajukan pertanyaan, berapa jumlah Bakteri bakteri selama 6 jam. selama 6 jam? Silakan dijawab. Jumlah bakteri selama 6 jam memakai rumus 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada, Pak. Nah, silakan. Nama dan nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anji dari kelompok 1 akan mempertanyakan bagaimana cara menghitung panjang lintasan tinggi bola pada pantulan ketiga. Oke. Baik. Dari kelompok 1 mengajukan pertanyaan, bagaimana cara menghitung lintasan tinggi bola pada pantulan setelah pantulan ketiga? Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung pantulan bola ketiga menggunakan rumus 3/4 N 3/4 pangkat N dikali 8. Karena pantulan yang ketiga, maka memakai 3/4 dikali 3 sama dengan 8. 3/4 pangkat 3 dikali 8 sama dengan 3,9. Nah, mungkin anggota kelompok sendiri mungkin ada yang ingin menambah. Enggak, Pak. Cukup. Alhamdulillah. Dari anggota kelompok tidak ada. Oke ya. Jadi telah dijawab tadi bahwa untuk menghitung tinggi lintasan bola setelah pantulan ketiga, berarti harus menghitung dulu tinggi pantulan pertama dan pantulan kedua, terus ditambah lagi pantulan ketiga. Jadi begitu, 3 kali pantulan itu dijumlahkan. Baik, bagaimana pendapat kelompok lain? Mungkin ada lagi pertanyaan? Enggak, Pak. Tidak ada? Enggak. Kalau tidak ada, silakan kelompok penyaji, kelompok 4 untuk menutup hasil presentasinya. Inilah presentasi dari masalah 1 dan 2 kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kita pada pagi ini bahwa dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk bakteri itu berkembang biak, maka bakteri itu akan semakin besar, makin banyak jumlahnya. Kemudian pada masalah kedua, semakin banyak pantulan bola setelah dijatuhkan itu, maka semakin rendah ketinggian bola saat dijatuhkan dan saat dia memantul secara berulang itu, sehingga nanti akhirnya sampai bola itu berhenti sendiri. Nah, jadi banyaknya pantulan itu nanti akan menyebabkan bola itu semakin rendah, ya. Nah, ini nanti bisa kita selesaikan. Umpamanya seperti tadi ada pertanyaan berapa jumlah pantulan bola pada saat pantulan ketiga, berapa ketinggiannya. Nah, tadi sudah kita bahas. Kemudian bisa juga dikembangkan lagi berapa panjang lintasan bola. Sudah. Ini sudah ya. Baik. Demikian
tadi hasil diskusi kita pada hari ini. Nah, pertemuan akan datang kita akan lanjutkan materi baru. Mudah-mudahan semua nanti kita berjumpa lagi pada pertemuan akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah. Diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bawa terus pulang. Terima kasih kepada materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan khususnya untuk Pak Kamso sendiri. Semangat, semangat mengajar. Kalau bisa tambah 5 jam lagi, jangan 35 jam. Masih muda. Demikianlah acara kita hari ini, diseminasi untuk guru MTS Negeri 1 Kota Dumai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.